segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian kami Tuhan. bagianku. Hanya Engkau, Kaulah yang ku pandang selama hidup. terima kasih. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sekali lagi katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. amin. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Kau ada dalam setiap langkah kami Tuhan. Di setiap jalanku, Hati kami haus, hatiku haus dan lapar akan Engkau. mari katakan dengan segenap hati, Kaulah segalanya dalam hidup kami. di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakanmu, Bapa dan Raja. mari angkat tangan kita bersama, katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. di dalam hidup. Kami undang kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. hanya
memuliakan nama-Mu. Lewat hidup kami, pakailah kami Tuhan. Hanya Kau yang ku pandang, hanya Kau di hati kami, di pikiran kami. Kaulah segalanya, Kau pejunan kami, Kau yang membentuk hidup kami. Yesus, Allah Roh Kudus, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Yesus, oh Roh Kudus, berjalan bersama kami di setiap langkah kami. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Apapun yang terjadi, Kau selalu ada, Kau setia. Namanya syakat akara balara namanya, kira balara namanya, namanya syaka balara namanya. Mari kita angkat tangan bersama. Allah segalanya di dalam hidupku, di dalam katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagian-Mu. Ajar kami setia Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan dengan sungguh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Hadir Tuhan, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Dijanji kami Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever.
Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar lebih lagi mengenai fulfilling divine destiny. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita baca mulai ayat yang pertama. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umat-Nya. Oleh sebab itu, dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Sampai di sini pembacaan kita. Saudara sekalian, kali ini kita akan melihat seorang yang bernama Agag. Dia adalah raja dari orang-orang Amalek ini. Nah, orang Amalek ini adalah orang-orang yang Tuhan perintahkan untuk dimusnahkan. Jadi Tuhan memerintahkan Saul, raja Israel, untuk memusnahkan orang-orang Amalek ini. Seperti dikatakan tadi, dalam ayat yang ketiga, "Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai." Nah, sampai di sini pembacaan kita. Jadi perintahnya jelas, yaitu bahwa orang Amalek ini harus ditumpas semuanya, mulai dari rajanya, rakyatnya, semua termasuk wanita, anak-anak, hewan-hewannya, ternaknya, semuanya harus ditumpas. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, Agag raja orang Amalek ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Nah, di sini kita akan melihat seorang raja yang bernama Agag, yang seharusnya ditumpas. Mengapa demikian? Karena ternyata dia adalah seorang yang tidak fulfilling divine destiny, dan ini adalah punishment dari Tuhan, hukuman dari Tuhan, yaitu bahwa dia dan rakyatnya harus ditumpas. Di dalam ayat yang ke-33 ya, dikatakan begini, "Tetapi kata Samuel, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan." Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata ini latar belakang dari perilaku si Amalek-Amalek ini, termasuk Raja Agag ini. Mengapa sampai Tuhan memerintahkan Saul untuk menumpas mereka? Karena mereka sama sekali
tidak fulfilling divine destiny. Dan mereka melakukan kekejaman, pembantaian, dan sebagainya. Seperti tadi dikatakan, perempuan-perempuan kehilangan anak. Mengapa demikian? Karena dibantai oleh si Agag ini. Itulah sebabnya Tuhan menjatuhkan hukuman untuk menumpas Amalek ini. Nah, tapi kita lihat di dalam kisah ini ternyata, kita kembali lagi ke ayat yang ke-9 tadi ya. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Nah, padahal tadi perintahnya adalah jelas. Di dalam ayat yang ke-5 tadi ya. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan. Tapi rupanya Saul di sini melakukan suatu pelanggaran, yaitu tidak menuruti perintah Tuhan. Dia rupanya masih berbelas kasihan kepada Raja Agag dan juga masih menyayangkan kambing domba atau ternak yang tambun-tambun. Yang ditumpas hanyalah rakyatnya dan hewan-hewan yang kurang baik. Sedangkan rajanya yaitu Agag dan hewan-hewan yang tambun-tambun itu tidak ditumpas oleh Saul. Nah, ini pelanggaran. Ya. Tapi itu tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah Agagnya. Mengapa Agag ini harus ditumpas? Karena sudah kita baca tadi, karena Agag ini melakukan hal-hal yang sangat kejam di hadapan Tuhan. Nah, Amalek ini sebetulnya sudah sejak sebelumnya Tuhan rencanakan untuk ditumpas semuanya. Itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-17 ya. Kita baca mulai ayat yang ke-8. Dikatakan di sana bagaimana orang Israel baru keluar dari Mesir, kemudian dikatakan lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Jadi mereka tanpa alasan, tanpa dasar apapun, mereka menyerbu orang Israel. Dan kita tahu peperangan ini dimenangkan oleh orang Israel pada akhirnya, ya, di bawah kepemimpinan Yosua. Sedangkan Musa sebagai pimpinan tertinggi, dia berdoa di atas bukit, sementara Yosua pemimpin pasukan berperang melawan Amalek ini. Dan di dalam ayat yang ke-14, Tuhan mengatakan begini, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Nah, jadi karena ulah Amalek sendiri, maka Tuhan menjatuhkan hukuman ini. Menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Artinya akan menumpas orang Amalek dari muka bumi ini.
Tetapi nampaknya rencana ini baru diwujudkan pada masa Saul menjadi raja. Yaitu tadi seperti yang sudah kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 tadi, mulai ayat yang pertama. Bagaimana Tuhan memerintahkan Saul dan tentaranya untuk menumpas orang Amalek seluruhnya. Tidak boleh ada yang disisakan. Tetapi kenyataannya ternyata Raja Agag tidak dibunuh oleh Saul dan hewan-hewan yang tambun itu juga tidak dimusnahkan. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Samuel menegur Saul di dalam pasal 15 itu dengan mengatakan, perintahnya kan sudah jelas bahwa semua harus ditumpas, termasuk si Raja Agag ini. Tapi mengapa kamu tidak menuruti perintah Tuhan? Ya. Nah, akhirnya dalam ayat yang ke-13 tadi, ya, dikatakan bagaimana Samuel mengungkapkan alasan penumpasan ini, yaitu karena dikatakan begini, dalam ayat yang ke-33, ya, dalam pasal 15, seperti pedangmu membuat perempuan-perempuan kehilangan anak, demikianlah ibumu akan kehilangan anak di antara perempuan-perempuan. Jadi karena kekejaman Agag. Nah, perhatikan selanjutnya, dikatakan sesudah itu Samuel mencincang Agag di hadapan Tuhan di Gilgal. Nah, padahal sebelumnya di dalam ayat yang ke-32, Samuel mengatakan begini, lalu berkatalah Samuel bahwa kemari Raja Agag, Raja Amalek itu. Dengan gembira, Agag pergi kepadanya sebab pikirnya sesungguhnya kepahitan maut telah lewat. Nah, Agag dipanggil oleh Samuel dan dia datang dengan gembira, pikirnya, dia pasti nggak jadi dibunuh lah. Maut sudah lewat ini. Nah, dikatakan dia datang dengan gembira. Tapi Samuel mengatakan, nggak bisa begitu. Hukuman tetap akan terjadi. Kamu sudah melakukan kekejaman di hadapan Tuhan, maka sekarang saatnya kamu akan dihukum. Nah, dikatakan kemudian Agag dibunuh di hadapan Tuhan di Gilgal. Nah, sekarang kita lihat, inilah Agag. Seorang yang tidak fulfilling divine destiny. Seorang yang melakukan kekejaman, seorang raja yang melakukan kelaliman, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini bukan takdir atau nasib. Oh, memang sudah ditentukan akan dimusnahkan. Bukan. Tuhan bukan pemusnah. Tuhan sebaliknya adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Tapi manusia sendiri yang sudah keluar dari jalur rencana Allah, berada di luar jalur divine destiny itu. Sehingga apa yang terjadi? Hukuman. Nah, melihat contoh Agag ini, dari sini kita bisa mempelajari bahwa kalau hidup kita tidak sesuai dengan divine destiny, dengan ketetapan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita semua, tidak ada hari depan di situ. Agag sementara dia bergembira karena dia diselamatkan oleh Saul. Entah gimana negosiasinya sampai Saul itu
berbelas kasihan untuk tidak membunuh Agag. Sementara yang lainnya sudah ditumpas. Tapi raja ini tidak dibunuh oleh Saul. Padahal perintahnya jelas. Jangan menaruh belas kasihan apapun. Tumpas semuanya. Nah, karena Agag ini salah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari saat ini kita sungguh-sungguh minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa berjalan di jalur rencana Allah dan kita menjadi orang yang bukan orang yang berada di luar jalur divine destiny, tapi orang yang betul-betul mau berjalan menurut rencana Allah dalam kehidupan kita ini. Supaya rencananya digenapi. Dan pasti ada hari depan yang penuh harapan. Inilah saudara sekalian, fulfilling divine destiny. Ini sangat penting. Dan kita jangan menganggap remeh hal ini. Gak apa-apa. Contoh lihat Agag nih. Dia berpikir, dia seorang raja, berkuasa di Amalek. Dia bisa melakukan apa saja. Melakukan pembantaian, melakukan ini, itu, kekejaman dan sebagainya. Ada Tuhan yang berkuasa. Begitu juga kita, mari. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Jangan kita sia-siakan itu. Mari kita betul-betul memahami hal ini. Dia sangat mengasihi kita, memelihara kita, bahkan sangat menyayangi kita. Tapi dia memonitor kita betul-betul dengan baik. Apakah kita berjalan di jalur rencananya atau tidak. Dan Tuhan Yesus adalah Allah di atas segala Allah. Dia Allah yang adil. Dia pernah memang turun ke dunia untuk berkorban, menanggung semua hukuman, dosa, kesalahan manusia. Tapi tidak akan lagi. Sebab semuanya sudah diselesaikan oleh Yesus. Nah, kalau sekarang kita masih melakukan hal-hal yang melanggar divine destiny, ya hukuman yang akan terjadi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, Dia akan memberikan Roh Kudus untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Supaya tidak terjadi seperti apa yang dialami oleh Raja Agag ini. Nah, biarlah Roh Kudus selalu menjadi penuntun dalam kehidupan kita semuanya. Dari hari ke hari, bahkan sepanjang hari ini, kita minta pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Sepanjang hari ini, Engkau tuntun kami Roh Kudus. Agar kami selalu memuliakan Engkau, dan kami berjalan sesuai dengan divine destiny. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Kami sehat, kami berhasil, kami diberkati berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.